Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan mulai pembacaannya. Namun pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi santai aja, harus dipilah dan dipilih. Kalau mau energinya fokus cuma buat kamu, pembacaan pribadi berbayar di Sora_tarot di Instagram ya, langsung aja kirim pesan di sana. Pembacaan di channel ini sifatnya tidak mengenal batasan waktu, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Jadi kalau kamu nonton 3 tahun atau bahkan 5 tahun dari video ini dibuat atau kapanpun, itu nggak jadi masalah ya. Dan sangat mungkin juga energi ini untuk tua muda, yang penting 18+, lalu juga bisa untuk pria dan wanita, nggak ada masalah ya. Kita lihat dulu ada energi siapa sih dari seseorang yang saat ini sedang merenung ya, mendalam tentang kamu. Siapa dia? Ini agak nempel, kita coba lihat ya. Yang merenung mendalam tentang kamu, heart. Wah, sepertinya orang ini sedang ada perasaan yang mendalam tentang kamu. Ada romansa yang mungkin sedang terus dirasakan dia ya. Jadi secara batin sangat mungkin orang ini sedang sangat memikirkan kamu ya. Orangnya romantis, mungkin sekali adalah orangnya perasa juga, sensitif, banyak memakai perasaannya. Ice cream ya. Orang ini tuh gimana pun juga orangnya kelihatan sweet atau manis, tapi di satu sisi juga kadang-kadang dia bisa bersikap dingin ya, seperti es krim ya. Tapi ini juga menandakan bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang suka makan es krim ya teman-teman. Kites, ini menandakan adalah indikator bahwa kamu berdiri dengan orang yang mungkin seperti layang-layang ya. Bingung arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, ada energi ketidakpastian ya, seperti kesana dan kemari gitu ya, sangat mungkin sekali. Punya banyak sekali impian teman-teman. Balloon ya, orang yang suka sebenarnya pesta, suka keramaian, suka bersenang-senang ya, ada energi happiness di sini. Dan ada energi table ya. Orang ini kayak ngerasa sekali, mungkin sekali tidak pasti atau tidak yakin, karena dia merasa mungkin sekali ada energi dia harus bertanggung jawab, harus menyupport. Mungkin saja ini adalah seorang yang harus menjadi tulang punggung keluarga, dan mungkin sekali situasi dia belum stabil, makanya banyak dia tidak yakin. Fans, karena dia tidak yakin dengan situasinya dia, di mana dia harus mungkin masih ada tanggung jawab. Dan dia juga sadar mungkin sekali kalau bersama dengan kamu kan juga harus ada energi. Nggak cuma dia harus support keluarganya, dia juga harus support pasangannya dong ya. Nah itu dia sendiri mungkin merasa bahwa dia masih belum mampu, masih terbatas gitu ya. Sehingga dia mungkin sekali menarik diri dari kamu, membuat batasan ya. Karena dia menyadari ada energi turtle, orangnya adalah orang yang lambat, orang yang pergerakannya cenderung berhati-hati gitu ya. Jadi mungkin sekali dia itu memilih untuk menarik diri karena mungkin dia tidak mampu secepat atau sebaik atau sesegera yang mungkin diharapkan ya. Karena orangnya tipe-tipe yang memang lambat, slow gitu ya. Nah, orang ini sedang fokus sama kerjaannya dia, pen ya. Ini sebuah indikator juga bahwa mungkin sekali kamu bertemu sama dia ketika kalian mungkin di tempat kerja bareng, atau kalian pernah kerja bareng, atau dikenalkan sama teman kantor, teman kerja, itu sangat mungkin sekali. Sekarang kita coba lihat energi dari seseorang yang sedang merenung tentang kamu, yang sedang merenung tentang kamu. Ada energi solid foundation. Sepertinya orang ini menyadari bahwa yang salah satu dia renungkan adalah tentang kestabilan, tentang fondasi dalam hubungan kalian ataupun keadaan hubungan kalian ya. Jadi ini juga adalah seseorang yang sangat mungkin menyadari situasi dia belum stabil, belum cukup kuat, belum cukup bisa diandalkan, atau
ada struktur yang jelas ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin hidupnya itu dalam tanda kutip belum ada keteraturan, belum ada ketegasan gitu loh ya. Dan di sini ada energi expectation, karena sekarang dia tuh seperti menyadari kayak ada energi insecure sendiri ya, mungkin dengan situasi atau keadaan dia, dimana dia sendiri mungkin sekali menyadari bahwa dia itu tidak bisa memenuhi ekspektasi diri dia sendiri ya. Kayak dia mungkin maunya harus begini, harus begitu ya. Salah satunya stabil, dan sangat mungkin ini juga adalah energi dari seseorang yang menyadari bahwa dia mungkin belum bisa memberikan kamu ekspektasi yang kamu mau atau kamu harapkan, karena memang diri dia sendiri belum stabil, dan dia kepikiran mungkin gimana ya caranya untuk aku mencapai itu, gimana ya aku harus ke sana. Karena sekarang energi dia penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakjelasan ya. Dia bingung ya, dia bingung bagaimana harus menyikapi hubungan ini. Dia mungkin bingung bagaimana harus menyikapi keadaan di antara kalian ya. Ya, karena itu kan dia memilih menarik diri karena dia itu bingung ya. Apalagi kalau kamu mungkin bertanya, kita mau gimana atau kita akan gimana ya. Dia merasa segala sesuatu tuh masih seperti ilusi, belum terlihat dengan jelas. Tuh, energinya thought, isolating. Orang ini tuh menarik diri, kepikiran, mengisolasi dirinya, menjauhi kamu karena dia mungkin bingung mau jawab apa, harus bagaimana menerangkan tentang ke depan hubungan kalian dan sebagainya. Sangat mungkin kamu berdiri dengan Leo, Aries, dan Sagittarius di zodiaknya ya. Bagaimana situasi hubungan kalian sebenarnya saat ini? Regret, di sini ada banyak sekali penyesalan ya teman-teman. Ini sangat mungkin terjadi karena orang ini mungkin sekali, yang tadi sudah bilang, satu kemungkinannya, ingat ya, kemungkinan ini bisa dapat satu, bisa dapat semua, atau beberapa doang. Yang pertama, ada opsinya adalah sangat mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu atau harapan kamu. Itu dia menyesali itu. Kedua, dia itu sangat mungkin ada buat salah sama kamu ya. Mungkin secara sengaja ataupun tidak, entah dengan perilaku atau perkataan dia ya, dia itu menyesali ya. Yang ketiga, sangat mungkin dia menyesali pilihan-pilihan atau langkah-langkah yang dia ambil ya. Misalnya, aduh nyesel ya, seandainya aku dulu kuliah dengan serius, atau mungkin kalau aku melanjutkan pendidikan, mungkin aku dapat pekerjaan yang lebih baik, sekarang kehidupan aku mungkin lebih baik. Aduh nyesel ya, kenapa dari awal aku nggak ngomong sama kamu, kalau aku belum stabil misalnya, dan sebagainya. Penyesalan atas pilihan hidup ya, itu sangat mungkin. Dan sangat mungkin dia juga menyesal telah mengecewakan kamu ya. Sehingga saat ini dia berpikir bahwa mungkin yang terbaik adalah melepaskan kamu ya. Karena sangat mungkin sekali dia ngerasa menyesal kalau harus mengikat kamu, tapi ternyata mengikat kamu, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, kamu harapkan gitu loh. Sedangkan mungkin kalau kamu terlepaskan, terbebaskan, kamu mungkin akan bisa dapat sesuatu yang lebih baik di luar sana. Dan ini adalah hubungan yang banyak eksternal ya. Ini banyak pengaruh dari luar ya. Pengaruh dari luar ini mungkin sekali lingkungan, teman-teman, pergaulan ya. Ingat ya, pergaulan tuh sangat berpengaruh loh sama perilaku kita, sama pemikiran kita ya. Karena selama ini hubungan yang seperti udah deh, cenderung kayak ya udah dijalanin aja gitu ya, dijalanin aja, tapi ya nggak tahu mau kemana gitu ya. Karena sangat mungkin banget kamu sebenarnya juga jadi salah satu sumber yang membuat dia merasa stabil ya. Dan kamu mungkin sekali menjadi energi pendorong untuk dia bisa keluar dari situasi yang penuh dengan ketidakjelasan gitu ya. Breakthrough, kamu harus bikin perubahan gitu ya. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu? Apalagi yang direnungkan tentang kamu? Time apart, sebenarnya jauhan dari kamu ya. Ini sebenarnya bikin ada energi rindu, energi kangen, tapi di satu sisi dia juga jadi banyak sekali bisa berpikir ketika jauh dari kamu.
Dan yang sekarang dia sedang pikirkan adalah apakah memang masih ada kesempatan kalau dipercayai, diimani, diyakini bahwa hubungan ini mungkin masih bisa jalan. Dia sedang berpikir seperti itu. Apakah mungkin kalau dijalankan masih ada potensi dengan keyakinan atau faith gitu ya, bahwa bisa berhasil hubungan ini. Dia sangat ingin minta maaf, apology ya. Jadi penyesalan ini nyambung dengan apology. Dia kepikiran untuk minta maaf sama kamu ya. Karena dia mungkin sekali tidak bisa menjadi seseorang yang tadi Surah udah sebutin di awal. Rejection. Dia itu memikirkan bahwa selama ini mungkin dia menghindari kamu itu seperti menunjukkan sikap seolah-olah dia ngindar dari kamu ya teman-teman. Nah sebenarnya dia itu menyadari kalau dia itu ngindar dari kamu. Ya karena memang ya mungkin itu yang terbaik buat kamu gitu loh. Walaupun di satu sisi dia ngerasa bersalah ya. Dan dia itu kepikiran kamu selama ini tuh selalu dukung dia, selalu bantu dia, selalu support dia, tapi dia malah seperti sekarang ya menjauh gitu loh dari kamu. Karena memang mungkin sekali orang ini seperti kayak gimana ya, kayak mungkin malu, takut ya menghadapi kamu. Tuh kan, unavailable. Dia menyadari bahwa dia tidak ada atau dia tidak mampu ada untuk kamu secara energi support ataupun material yang ada yang kamu butuhkan gitu loh. Energi penyesalannya sangat besar sekali sampai keluar 2 kartu. Itu yang sedang dia renungi. Penyesalan. Dia berharap hubungan ini bisa stabil. Kartu stabil sampai keluar 2 kali ya. Mastery. Kamu tuh membuat dia banyak belajar tentang pembelajaran spiritual ya. Bahwa ini semua mungkin sekali adalah ujian buat dia, biar dia bisa berkembang juga secara spiritual teman-teman. Dan vulnerability. Kamu tuh orang yang sangat tulus ya. Kamu tuh seorang yang sangat tulus sehingga dia itu bisa ngerasa aman dan nyaman sama kamu. Dan secara intuisi dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Kepikiran, kangen ya. Karena sangat menginginkan kehadiran kamu ya. Longing ya. Orang ini tuh sebenarnya sangat kangen sama kamu. Tapi sangat mungkin juga yang tadi Surah udah bilang, tidak berani ke kamu karena memang mungkin belum bisa memberikan apa yang diharapkan. Dia sangat mungkin ingin melewati banyak rintangan di antara kalian, obstacles. Dia menyadari bahwa rintangan-rintangan yang ada ini harus dia lewati dulu, harus bisa dia atasi dulu, baru mungkin dia bisa bersama dengan kamu gitu loh ya. Warning. Dan sebenarnya dari awal itu kamu mungkin sudah sering sekali memperingati dia atas keputusan-keputusan yang mau dia ambil. Kamu sering mungkin kasih dia nasihat, kamu kasih dia masukan gitu loh ya. Tapi ya dia mungkin sekali abai. Makanya dia menyesal gitu ya atas itu semua. Meskipun di sisi lain dia mencoba denial, kabur dari perasaan dia yang mendalam soal kamu ya. Ternyata perasaan itu nggak bisa dipungkiri ya. Perasaan itu kuat ya. Dia sedang merenungi itu yang dia rasakan ke kamu. Karena kamu banyak mungkin kasih dia masukan, peringatan dan segala macam. Dia itu belajar strength, menjadi kuat ya. Dia belajar untuk bagaimana mengontrol hidupnya dia. Bukan dari apa situasi dari luar. Ini kan tadi saya udah bilang ya, ada situasi orang luar eksternal ya, yang mungkin sangat berpengaruh pergaulan dia, apa yang dia pikirin, apa yang dia putusin tuh kadang-kadang dia kurang tegas ya. Jadi dengerin apa kata orang, bukan diri sendiri. Dan dia tahu dengan dia bisa belajar menjadi tegas, hanya itulah yang bisa punya energi menyeimbangkan kamu ya. Kamu banyak membuat dia belajar. Itu yang direnungkan. Lalu ada energi dia mulai menyadari begitu banyak pertanda dan tidak ada yang namanya kebetulan ya. Kesannya kayak kebetulan padahal enggak. Bahwa ada energi manifestasi. Kamu mungkin seringnya sekali ya memotivasi dia soal energi motivasi, energi manifestasi, magician di sini ya.
Dan saat ini dia masih bermanifestasi soal kamu, berharap mungkin bisa bersama dengan kamu, ya. Satu-satunya di posisi yang dia merasa kaya adalah dia tahu cinta sejati. Cinta sejati itu datangnya dari kamu, ya. Dan sangat mungkin dia membuat dirinya sadar, ya, bahwa dirinya sendiri tuh harus sadar gitu loh, ya, bahwa kamu itu membawa energi Ace of Pentacles, keberuntungan, keberkahan, kemakmuran, kayak gitu. Dan dia merasa ini adalah salah satu proses spiritual journey, perjalanan spiritual di Page of Wands, ya. Dan dia itu jadi harus belajar, karena ini juga yang mungkin kamu ingatkan dia, sering ngomong sama dia bahwa ada perjalanan spiritual dalam kehidupan dia, kamu banyak kasih dia motivasi dan sharing gitu loh. Dia sangat bersyukur dengan apapun yang kamu selalu berikan untuk dia, ya. Dan dia tuh sebenarnya berharap untuk bisa membayar kembali apapun yang sudah kamu berikan untuk dia sesegera mungkin, ya. Makanya dia pengen keluar dulu dari situasi dia yang nggak baik-baik ini. Dia punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, ya. Dan dia menyadari bahwa kalau dia punya hasrat yang kuat, dia harus berjuang, ya. Berjuang, benar-benar berjuang, memperjuangkan kamu dengan segala cara. Sebelumnya dia banyak mengabaikan firasat batinnya, ya. Makanya dia stagnan, ya. Dan ada energi Eight of Swords, dia putus asa jadinya, ya. Dan kamu itu banyak men-trigger dia, mengeluarkan sisi-sisi yang seharusnya keluar, ya. Tadi ada Eight of Swords, masa terbatas, ada Three of Swords, ya. Orang ini sebelumnya punya banyak energi pesimisme, teman-teman, ya, challenging, ya, situasinya nggak gampang. Namun kamu membuat dia kayak belajar untuk menghadapi sisi shadow di dalam dirinya dia. Oh, pantas koneksinya kuat, ada koneksi past life, ya. Itu yang dia rasakan sama kamu. Dan ada energi true love, ada energi cinta sejati, ya. Dan ada energi abundance. Dia ngerasa bahwa energi dengan kamu ada koneksinya. Energi cinta sejati juga ada koneksinya sama kamu, dan energi keberkahan. Ketika dia buat relasi yang baik dengan kamu, dia juga merasa kayak ada energi keberkahannya. Namanya kehidupan itu aspeknya harus seimbang, ya. Apalagi dalam bazi, khususnya untuk laki-laki, ya, bintang pasangannya itu juga adalah menjadi bintang hartanya, ya. Jadi ketika seseorang bermasalah dengan pasangannya, hartanya akan bermasalah, dan begitu juga sebaliknya biasanya, ya. Itu sekedar aku kasih info aja. Kalau buat perempuan itu bintang pasangan adalah bintang power atau kekuatannya. Oke? Jadi, Sora, apa yang mungkin akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Kita coba lihat, ya. Apa yang akan mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini? Guarded. Orang ini seperti masih berhati-hati untuk melangkah mungkin ke kamu atau bikin satu pergerakan. Ada energi feminim, ya. Namun di sini Sora lihat banyak dari kalian yang punya intuisi batin, ya. Kalau kamu lihat ada energi cahaya, ya, di cakra ajnanya, ya. Jadi ada energi intuisi dari si divine feminim, ya, bahwa pada waktunya nanti hubungan ini akan mungkin mengalami proses atau perubahan di autumn. Jadi ada proses, ya, teman-teman. Dan akan ada proses untuk berkembang. Jadi ini seperti melewati 2 season, ya, musim semi dan musim panas, ya. Jadi mungkin sekali ini adalah sebuah proses. Artinya hubungan ini sedang diproses, ya. Setelah gugur akan bangkit kembali di musim panas, ya. Dan akan ada perayaan. Jadi ketika situasi keuangan sudah lebih baik dan segala sesuatu sudah bertumbuh, sangat mungkin hubungan ini bisa menjadi sesuatu lagi. Tapi memang orang ini pun harus bertumbuh dulu. Dan kalau dia masih punya banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, ketidakyakinan, ya susah, ya, hubungan ini untuk bisa jalan gitu loh. Namun kalau dia punya satu keyakinan, sangat mungkin, ya, hubungan ini bisa jalan. Apa yang akan dia lakukan ke depannya?
Ada energi Five of Pentacles dan Nine of Pentacles. Kok Seven sih? Ada dia akan berfokus dulu ya sama situasi finansial ya. Ketika situasi finansialnya sudah benar-benar baik, dia keluar dari situasi itu, dia baru mungkin bisa menyeimbangkan situasi untuk datang ke kamu. Ini orang sangat realistis mikirnya ya. Jadi sebelum dia bisa perbaikin keadaan dia tidak bisa memperbaiki keadaan sama kamu. Dia sadar itu ya. Dia realistis. Kalau situasi keuangan dia, situasi yang nyata yang sedang dia hadapi, itu akan sangat berpengaruh sama hubungan ini. Jadi pertimbangan dia itu ya, ini sangat-sangat earth sign ya. Jadi hari ini tuh kuat di tadi zodiaknya ya, fire signs di Aries, Sagittarius, dan juga ada di earth sign di Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu adalah 6 zodiak yang sangat kuat. Terus Kak Sora, masukan buat aku gimana? Masukan stars, teman-teman berdoa aja ya, berharap yang terbaik ya, berdoa, berharap, manifestasi. Ya, star itu ada harapan, di sini ada harapan positif kok untuk kamu yang punya energi keyakinan dan manifestasi yang kuat. Sora saranin banyak manifestasi, doa gitu ya. Dan Page of Swords ya, kuatkan pikiran kamu ya. Jadi buat sementara waktu mencoba untuk mengerti ya, pakai logika juga bahwa keadaan yang lagi nggak bagus ini ya sulit gitu ya. Kalaupun komunikasi, nanti takutnya malah komunikasinya banyak membawa stres buat kedua belah pihak. Ya, open. Kamu harus membuka diri kamu untuk menerima banyak pertanda, petunjuk ya dari yang di atas, teman-teman. Kamu akan tahu harus bagaimana menyikapi hubungan ini. Oke? Yang pasti jangan terus berkutat terhadap apa yang sudah lalu ya. Jadi apa yang kemarin-kemarin di let go, diikhlasin. Kamu fokus untuk menerima sesuatu yang baru, apapun itu, keberkahan, petunjuk, biar kamu tahu bagaimana harus melangkah ke depan. Ya, jadi buat sementara waktu biarkan orang ini harus ya selesai dulu dengan masalah-masalahnya dia yang realistis itu yang harus dihadapi ya. Kayak gitu. Zodiak udah ya teman-teman. Sebelum kita ke alfabet, Sora akan izin untuk perkenalkan gelang kelembutan bulan yang saat ini masih ada ya. Stoknya sudah kurang dari setengah. Harganya 250.000 kalau di Instagram Sora, di Tokopedia Sora 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia dipotong ya teman-teman. Lalu ini energi lembut banget, menambah intuisi, membooster aura, dan ini bukan cuma gelang moonstone biasa. Ini sudah aku booster ya dengan energi healing. Jadi aku programkan juga di sini. Dan infinity adalah lambang cinta tanpa batas, dan star adalah lambang dari harapan positif nih, nyambung keluar energi starnya. Oke? Jadi teman-teman dibeli selagi masih ada, dia sangat membantu menarik energi divine maskulin, melepaskan stres, membantu vision, dan menambah aura yang lembut dan tenang dan bijaksana ya. Kalau seandainya tenang pasti jadi lebih positif. Oke? Buat teman-teman cowok yang sering emosional, keras, kasar kayak gitu ya, nggak bisa lembut-lembut dikit gitu ya, nah boleh nih dibeli, dikantongin aja kalau nggak mau dipakai ya teman-teman ya. Dibeli selagi masih ada. Aku tidak stok lagi karena produknya adalah produk import. Oke, kita coba lihat alfabet yang terbuka ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepingin untuk dibacakan kartu tarot ya, mau untuk dibacakan secara online atau mau ketemu langsung sama Sora juga bisa ya, kalau mau untuk konsultasi. Dan juga teman-teman yang pingin dibuatkan online itu juga ada paket video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini teman-teman. Jadi jelas ya, kamu bisa lihat kartunya secara mendetail, secara mendalam, bisa diulang-ulang dan bisa nonton kapanpun kamu mau teman-teman ya. Silahkan. Atau pengen belajar tarot karena memang ada panggilan ya teman-teman, tapi yang pastinya kamu harus berkonsentrasi dan investasi waktu dan tenaga juga, bukan cuma biaya ya. Jadi biar belajarnya maksimal di private supaya nanti bisa dibimbing. Oke? Atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. PYMC STVD PBRI LNUB HKU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa belanjanya. Sora tunggu di pembacaan yang berikutnya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.